Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan Breaking News TV One kali ini bersama saya Imran Tajudin. Pemirsa, memasuki hari ketiga pencarian dan pertolongan korban pesawat Sriwijaya Air SJ182, wilayah pencarian diperluas dari 4 menjadi 6 sektor dan melibatkan lebih banyak alutsista air, udara, dan darat. Dan berikut penjelasan dari Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marsikal Rasman selaku SAR Mission Coordinator Senin pagi tadi. Harapan kita hari ini bisa semaksimal mungkin kegiatan pencarian pertolongan bisa dilakukan. Nah, kita yang ada di posko ini tentu berharap itu bisa terlaksana dengan baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, ya, hari ketiga dari pencarian dan pertolongan adalah kita akan memaksimalkan tetap seluruh alut yang ada setiap hari. Ya, hari kemarin saya menerima usulan atau pendaftaran dari berbagai macam unsur atau potensi yang ingin melibatkan diri di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam upacara ulangi apel pagi, bahwa kita memberikan apresiasi terhadap antusias untuk bisa terlibat langsung di dalam kegiatan ini. Namun demikian tentu kami akan menyeleksi terhadap semua yang ingin terlibat karena kami menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena kegiatan untuk pencarian pertolongan ini membutuhkan keahlian sesuai dengan apa yang kita butuhkan di lapangan. Tetapi tentu apresiasi bagi kami atas semangat kita, kemudian rasa tanggung jawab kita bersama bahwa ini adalah tanggung jawab bukan hanya pada satu orang atau golongan, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Untuk kegiatan hari ini, untuk unsur udara, tetap kita melaksanakan pencarian lewat udara, namun itu semua juga tergantung kepada kondisi di lapangan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi hari ini kita menyiapkan beberapa unsur udara, kurang lebih sekitar 12, ya, dari kementerian dan lembaga termasuk dari Basarnas, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan ini. Namun demikian, pelibatan unsur udara ini juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Namun demikian mereka semuanya siap. Kemudian unsur laut. Unsur laut ini menjadi ujung tombak untuk bisa melakukan kegiatan. Untuk diketahui bahwa kegiatan yang kemarin kita akan mungkin lebih fokus kepada areal yang sempit, tetapi seperti yang disampaikan Kabadan kemarin, bahwa kemungkinan ini akan meluas, ya, akan meluas. Oleh karena itu juga unsur-unsur yang terlibat, ya, kalau kemarin masih sekitar 30-an kapal, sekarang ini hari ini kurang lebih sekitar 53 kapal, ya, yang akan terlibat langsung di dalam upacara untuk pencarian dan pertolongan. Ya, tentu mempunyai spesifikasi tersendiri dan kita sesuaikan dengan kebutuhan, ya, di lapangan. Itu akan kita atur semua, hanya untuk diketahui saja oleh media. Kemudian untuk pencarian tetap semua apa saja yang bisa kita ambil, ya, pecahan, kemudian korban dan sebagainya kita upayakan, ya. Kemudian rekan-rekan kita yang punya kemampuan penyelaman ini jumlahnya luar biasa, ya. Mudah-mudahan hari ini juga mungkin masih ada yang ingin terlibat langsung. Ya, memang kita mungkin lebih fokus kepada bawah air, ya, supaya lebih efektif, ya. Jadi kita konsentrasi di bawah air. Namun demikian di atas permukaan juga tetap kita fokuskan. Nah, oleh karena itu di sekitar pantai yang kemungkinan ada barang-barang yang mungkin karena faktor arus, gelombang dan sebagainya yang akhirnya bergeser ke
ke arah pantai, tetap kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, wilayah pencarian kita semakin kita perluas. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk kami sampaikan bahwa sampai saat hari ini, kurang lebih sekitar 2.600-an personil yang terlibat, ya, yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan ini, ya. Kemudian untuk alut yang terlibat, yang ada di dalam operasional penggunaannya adalah kapal kurang lebih sekitar 53, ya, 53, kemudian yang berupa sea radar, jet ski, perahu karet, kemudian RIP, itu kurang lebih sekitar 20. Saya pikir ini jumlah ini sudah sangat cukup untuk kita efektifkan di dalam pencarian dan pertolongan. Ya. Kemudian untuk alut udara, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 13. Ada 13 alat udara yang standby, tentu penggunaannya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang jelas alut udara tersebut semuanya siap untuk kita gerakan. Kemudian untuk alut darat, khusus untuk ambulan, kita masih ada penambahan menjadi 12, ya. Dan saya kira dari hari pertama maupun hari kedua tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Dari barang-barang bukti yang diserahkan ke kita, semua bisa terdistribusi dengan baik. Ya. Kemudian untuk areal pencarian, kalau kemarin hari pertama dan hari kedua kita bagi dalam 4 sektor. Hari ini kami akan membagi menjadi 6 sektor. Ya, menjadi 6 sektor. Ya, kita tadi sudah dengarkan bersama, selain penambahan sektor dari 4 sektor menjadi 6 sektor, ada penambahan juga dari alutsista yang diturunkan hari ini. Kapal sendiri dari 30 kemarin kini ditambahkan menjadi 53 kapal, lalu juga dari udara akan ada 13 unit yang disiapkan untuk membantu proses pencarian hari ini, serta 2.600-an personel yang terjun secara langsung maupun tidak dalam pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan kita akan bergabung menuju ke KRI Rigel. Ada rekan Adin Fatoni di sana. Kalau Anda lihat di layar kaca ada penurunan alat bawah laut yang akan diturunkan dari sana. Kita akan sapa langsung untuk tanyakan bagaimana kondisi terkini di sana. Adin, silakan. Ya, baik. Pemirsa, saat ini proses penurunan remote operated vehicle dari KRI Rigel sedang berlangsung, dan ROV ini berfungsi untuk melakukan pemindaian bawah laut secara langsung yang dioperasikan remote atau dari jauh, yaitu dari KRI Rigel, di mana operator nanti akan mengoperasikan ROV ini untuk bergerak ke titik-titik yang diduga berpotensi menjadi tempat, baik itu titik serpihan maupun potensi lokasi black box atau kotak hitam dari Sriwijaya Air SJ182. Untuk penurunan ROV ini sudah direncanakan ini karena sudah ada potensi mengarah ke titik-titik yang diduga menjadi tempat jatuhnya black box milik Sriwijaya Air SJ182. Pengoperasian ROV ini sendiri dioperasikan oleh personel TNI Angkatan Laut di KRI Rigel. Untuk kapasitas penyelaman sendiri dari ROV milik TNI AL ini untuk 15 sampai 20 meter ke bawah ini masih sanggup dioperasikan begitu. ROV ini bisa menyelam lebih dalam dari 15 sampai 20 meter. ROV ini akan sangat membantu penyelam-penyelam dari TNI AL yang saat ini sedang melakukan penyelaman. Pertama karena ini remote di jauh, kemudian membantu
pencitraan bawah laut di lokasi dari Sriwijaya Air SJ182. Untuk sementara, setelah lepas dari kren, begitu sudah di bawah laut, maka ROV ini akan berjalan mandiri, tentunya tetap dengan pengawasan dan juga operasional dari operator di KRI Rigel. Imran, demikian informasi terkini mengenai penurunan ROV dari KRI Rigel. Kembali ke Anda di studio. Baik Adin, untuk ROV ini berapa lama nantinya akan diturunkan ke bawah laut dan apa saja data-data yang kemudian bisa didapatkan dan diberikan kepada para penyelam? Secara garis besar, ROV milik TNI Angkatan Laut ini nanti pertama akan memberikan data berupa metadata kepada yang dikirimkan langsung atau ditransmisikan langsung ke pusat operasi di KRI Rigel. Kemudian di KRI Rigel, data ini nanti akan diterjemahkan untuk selanjutnya diinformasikan ke para penyelam mengenai pertama medan bawah air yang dipantau oleh ROV yang saat ini sedang dioperasikan, kemudian mengenai apakah di lokasi pemantauan ROV ini bisa diintensifkan pencariannya, begitu Imran. Jadi selain sebagai support atau pendukung para penyelam TNI AL dalam melakukan dan juga evakuasi Sriwijaya, bagi para penyelam untuk lebih intensif atau lebih fokus dalam melakukan pencarian. Untuk sementara, posisi ROV ini masih berada kurang lebih 10-20 meter dari KRI Rigel. Nanti baru akan sudah ada perintah begitu dari pusat komando untuk menurun ROV. Untuk kedalaman dari tempat pencarian ini sekitar 15 hingga 20 meter. Tadi kita melihat ada alat untuk mengambil dari ROV ini berguna untuk melakukan pemindaian dan melakukan pemantauan begitu. Kemudian data ini nanti akan dilempar ke KRI Rigel dan digunakan oleh para penyelam untuk melakukan penyelaman di titik-titik yang sudah dipinpoint oleh ROV yang diturunkan saat ini, Imran. Baik, terima kasih Adin Fatoni laporannya dari KRI Rigel. Ada remote operated underwater vehicle yang diturunkan tadi oleh KRI Rigel di kedalaman 15-20 meter akan melakukan pemindaian bawah laut yang akan diteruskan ke pusat di kapal KRI Rigel dan diteruskan kepada para penyelam sebagai data pencarian baik itu bagian pesawat, korban dan juga black box terutama untuk pencarian hari ini. Kami jeda sejenak, Breaking News TV One akan kembali saat lagi.